Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Yuk kita belajar. Sebelum ke materi pembelajaran, kita tonton dulu yuk cuplikan film berikut. Salah satu ilmu mendasar seorang penyihir yaitu melayang atau kemampuan untuk membuat benda-benda terbang. Kalian bawa bulunya? Bagus. Nah, jangan lupa gerakan manis pergelangan tangan yang sudah kita latih. Ayun dan sentak. Semuanya. Ayun dan sentak. Bagus. Oh, dan ucapkan dengan jelas. Wingardium Leviosa. Baik, silakan. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Berhenti. Kau bisa mencolok mata orang. Lagi pula, ucapanmu salah. Seharusnya Leviosa, bukan Leviosa. Lakukan saja sendiri kalau kau memang merasa pintar. Wingardium Leviosa. Oh, bagus sekali. Semuanya, lihat kemarin Nona Granger sudah berhasil. Bagus sekali. Wingardium Leviosa. Bagus sekali, Manis. Wingardium. Oh, Kurasa kita butuh bulu lagi, Profesor. Bagaimana filmnya? Seru bukan? Itu hanyalah cuplikan mengenai film Harry Potter. Oh Bu, apa hubungannya film Harry Potter dengan teks cerita fantasi? Jadi, Harry Potter adalah salah satu karya bergenre fantasi. Maksudnya, kisah imajinasi dan hayalan yang melebihi realita. Contohnya, ada tongkat sihir yang mampu membuat benda menjadi terbang. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama adanya keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Pokoknya, sesuatu yang tidak kita temui di dunia nyata. Ini adalah dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita terbuka. Artinya, penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada di dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, seseorang yang bisa melihat mimpi orang lain, jin yang bisa keluar dari lampu, dan sebagainya. Yang kelima yaitu fiktif semata. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, hanya saja pasti dilebih-lebihkan. Yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan bahasa percakapan, bukan bahasa formal.
Tadi kita belajar mengenai ciri dari teks cerita fantasi. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur teks cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Pada orientasi terdapat pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Penulis juga memperkenalkan tema dan alur cerita kepada pembaca. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah munculnya semua masalah atau hubungan sebab akibat sehingga bermunculan masalah sampai masalahnya memuncak. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Erza, Doni, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencara panca indera untuk deskripsi latar. Jadi, kita menggunakan semua panca indera untuk mendeskripsikan cerita tersebut. Contohnya, rumah bergaya kerucut itu menyambut mataku. 3. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contohnya, dalam tanda petik, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona yang kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona dan aku segera berlari. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai latar teks cerita fantasi. Yang pertama ada latar waktu. Latar waktu adalah keterangan yang menunjukkan waktu kejadian sebuah peristiwa atau cerita. Misalnya pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di zaman dahulu, di masa depan, dan lain sebagainya. Contohnya, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Latar tempat adalah latar lokasi atau tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, baik itu nama kota, jalan, gunung, ataupun rumah. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian saat peristiwa itu terjadi. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Selanjutnya, kita akan belajar menulis cerita fantasi. Pertama, kita harus merencanakan. Galilah ide dengan membuat cerita fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik lain yang menarik perhatianmu. Lalu, berfantasilah seakan-akan kamu mengembara 1000 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, atau kondisi lingkunganmu yang sudah sangat tercemar atau rusak. Atau juga kamu dapat menghadirkan tokoh-tokoh sejarah bangsa yang kamu temui. Dunia luar angkasa juga dapat menjadi sumber ide cerita fantasimu. Beragam dunia teknologi di masa depan, dunia luar angkasa, tokoh-tokoh sejarah, dan sejarah masa lampau dapat kamu jadikan ide penulisanmu. Bahkan, campuran beberapa zaman dapat kamu padukan dalam ceritamu. Lalu, tuliskanlah tema yang kamu tulis ke dalam bentuk pernyataan. Tentukan latarnya, lalu tuliskanlah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu.
Dan buatlah sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Kedua, mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Lalu, berilah judul yang menarik. Lalu, telaahlah hasil tulisanmu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mempublikasikan hasil karyamu di majalah dinding atau unggah di media sosial. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ini. Tetap sehat dan semangat untuk belajarnya. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.